Hari-hari ini kan banyak karena media sosial ya, orang itu sadar kamera. Kemarin pada masa COVID-19 ya, kesadaran orang akan kesehatan semakin meningkat. Meskipun orang sekarang itu banyak timbul kesadaran akan banyak hal, tapi tidak semua orang, bahkan orang Kristen punya kesadaran akan Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu, takut akan Tuhan kalau dibahasakan dengan sederhana, menyadari akan adanya Tuhan. Ya, hari-hari ini kan banyak karena media sosial ya, orang itu sadar kamera. Ada kamera langsung bergaya, jepret sana, jepret sini. Pada masa COVID-19 ya, kesadaran orang akan kesehatan semakin meningkat. Dulu tidak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan. Pola makan yang baik mulai dipahami orang ya. Meskipun orang sekarang itu banyak timbul kesadaran akan banyak hal, tapi tidak semua orang punya kesadaran akan Tuhan. Kesadaran ini maksudnya yang pertama, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tuhan itu omnipresent, dimanapun ada. Tidak hanya di ibadah-ibadah seperti ini, tapi di rumah juga Tuhan ada. Ketika kita ke pasar, Tuhan ada. Di tempat kerja, Tuhan juga ada. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kekudusannya. Saya percaya kalau setiap kita sadar akan Tuhan, akan berbeda cara kita menjalani kehidupan ini. Selain kehadirannya, yang perlu kita bangun lagi kesadaran atas Tuhan itu adalah kesadaran akan keadilannya. Adil berarti begini, ketika kita taat, ketika kita tekun untuk mengerjakan, melakukan firman Tuhan, maka ada upah buat setiap kita. Tapi kalau kita tidak taat atau kita berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tentu ada konsekuensi karena keadilan Tuhan. Yang baik dikasih berkat, yang kurang baik dikasih penghukuman. Kalau kita ingat, kita sadar akan keadilan Tuhan, kalau kita mau melakukan dosa, tentu akan kita pikir-pikir, karena setiap dosa selalu membawa konsekuensi. Tuhan kan Maha Pengampun, Pak Bambang. Betul, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi konsekuensi dosanya tidak bisa lepas dari setiap kita. Sekali lagi saya katakan, orang yang punya kesadaran yang tinggi akan Tuhan pasti hidupnya berbeda. Nampak dalam ibadah seperti ini, sikapnya saat memuji Tuhan, sikapnya saat mendengarkan firman Tuhan pasti berbeda. Orang yang menyadari bahwa ada Tuhan, dia akan mengerjakan segala sesuatu pasti dengan sungguh-sungguh. Dalam berhubungan dengan orang lain pun, kalau kita sadar bahwa di hadapan kita ini adalah ciptaan Tuhan, tentu kita tidak akan, istilahnya apa? Orang Jawa ngentengke, meremehkan, tidak akan ya. Kita pasti akan respect, menghormati siapapun orang yang ada di depan kita. Selanjutnya, kalau kita tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan, sadar akan Tuhan, selalu jadi orang baik enggak? Mestinya kan selalu ya. Tapi ini saya kasih contoh. Ini orang yang sangat takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentu ingat Daud ya. Yang lain lagi perang, dia nyantai di rumahnya, jalan-jalan, lihat cewek telanjang. Bukan cewek, sorry, mamah muda telanjang. Kemudian timbul keinginannya untuk berzina. Dan itu terjadi. Selesai sampai di situ? Tidak. Ada dosa yang dilakukan untuk menutupi dosa yang lain. Pembunuhan berencana, kalau dalam pengadilan first degree murder, itu bisa dihukum mati.
Ternyata orang yang takut akan Tuhan sekalipun bisa jatuh dalam dosa atau kesalahan. Lalu bedanya apa dengan orang yang tidak takut akan Tuhan? Bedanya ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, karena kesadaran akan Tuhan itu ada, dia segera berbalik. Tanpa pakai alasan, pembelaan diri atau alibi. Lalu dia segera minta ampunan pada Tuhan. Saya bacakan Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan kesadaran bahwa ada Tuhan yang hidup. Takut akan Tuhan artinya apa lagi Bapak Ibu? Mungkin masih ingat, ini pemahaman yang sangat sederhana. Takut akan Tuhan artinya membenci dosa. Gambarannya seperti ini. Ada ibu-ibu kalau masak, terutama masak ikan. Ikan itu kan perlu dibelek, isinya kan perlu dibuang ya, ususnya, macam-macam itu perlu dibuang, dikumpulkan. Sampah dari masakan itu kalau dibiarkan sebentar kan baunya enggak karu-karuan ya. Harusnya kita apakan itu sampahnya itu? Dibuang. Ada enggak Bapak Ibu yang bilang, ojo dibuang sampahnya. Mau tak simpen di mobil saja. Atau tak simpen di kamar. Untuk pengharum ruangan kan lumayan. Enggak mungkin kan seperti itu. Kalau itu sampah ya harus dijauhi, harus dibuang. Nah, membenci dosa juga seperti itu. Dosa bagaimanapun itu sama seperti sampah, harus dibuang dan harus dijauhi. Amsal 8 ayat 13 saya bacakan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Sombong atau congkak itu gampangnya merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling besar, itu sombong atau congkak. Sehingga nanti sikapnya tidak bisa menghargai orang lain. Temanya kan kita bergaul dengan Tuhan dan bergaul dengan sesama ya. Congkak, sombong harus kita buang, harus kita jauhi. Tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat itu gimana toh? Tega mengorbankan orang lain demi kesenangan kita sendiri. Seperti Daud tadi ya. Tega mengorbankan orang lain demi keuntungan kita sendiri. Lanjutnya, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, tipu muslihat itu pembohong lah, fitnah, hoax dan sebagainya. Tuhan ingatkan, mulut yang penuh tipu muslihat harus kita buang jauh-jauh. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menyukai apa yang Tuhan suka. Nah, taunya yang Tuhan suka itu dari mana? Baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Apa yang menyukakan Tuhan? Kalau kita mengasihi orang lain, kalau kita mau mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, kalau kita senang berbagi, senang memberkati, kalau kita bersyukur, itu menyukakan hatinya Tuhan. Tapi ada yang secara khusus, secara spesifik itu membuat Tuhan suka banget. Saya bacakan Yeremia 9 ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, perhatikan ini Bapak Ibu, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hal yang paling menyenangkan Tuhan adalah ketika setiap kita, orang percaya, murid-muridnya memahami dan mengenal Tuhan. Tuhan itu tidak untuk dipelajari. Kehadiran Tuhan itu untuk dialami. Makanya penting sekali setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, cara mengenal Tuhan, cara memahami Tuhan itu gampang. Kalau kita terapkan seperti kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bergaul ya.
Tiap hari kita kasih waktu untuk cari Tuhan. Kalau mau mengenal Tuhan, ya kita ngobrol sama Tuhan, ketemu Tuhan melalui saat teduh setiap hari. Kalau lagi ada yang galau, coba Bapak Ibu curhat sama Tuhan daripada curhat sama orang lain. Dengan cara itu kita lakukan terus menerus. Nanti makin lama kita akan makin mengenal Tuhan. Zaman sekarang ada chat, ada story IG, story WA. Daripada kita baca story-nya WA orang lain, lambok sudah baca story-nya Tuhan. Lewat apa? Baca Alkitab. Satu ayat lumayan, satu pasal baik, 4 pasal bersyukur. Kalau kita tiap hari bangun itu hal-hal yang sederhana dibangun, nanti kita akan mendapatkan pengenalan akan Tuhan, pemahaman akan Tuhan jauh lebih lagi. Quality time bersama dengan Tuhan, berdua saja. Rombongan gini juga baik, bersekutu itu penting. Tapi di rumah jangan tinggalkan juga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Terus yang terakhir, apa akibatnya kalau orang itu takut akan Tuhan? Orang itu sadar bahwa Tuhan itu ada. Saya bacakan ayat yang selanjutnya, Mazmur 25 tadi ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Orang itu sendiri, Bapak, Ibu, dan saya, kalau memiliki takut akan Tuhan, akan menetap dalam apa Bapak Ibu? Kebahagiaan. Ini janjinya Tuhan. Siapa sih orang yang tidak mau bahagia? Kadang-kadang orang itu mencari kebahagiaan dengan cara-caranya sendiri juga tidak dapat. Hari ini Tuhan ingatkan satu resep untuk mencari kebahagiaan adalah memiliki rasa takut akan Tuhan. Bukan itu saja. Selain kita bahagia, nanti ada yang lebih luar biasa lagi. Saya bacakan selanjutnya. Dan anak cucunya akan mewarisi.